情到了12岁，难道这是合作？我已是唐门弟子。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas Soul Land episode terbaru. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Yang dimana di episode sebelumnya, Tang San sempat kewalahan melawan jurus monster roh Dark Devil God Tiger. Dikarenakan skill monster tersebut yang bisa membuat Tang San menjadi dirinya yang masih berumur 12 tahun, yang dimana Tang San masih belum terbiasa dengan perubahan tubuhnya, dan juga kekuatannya sama dengan dirinya di masa 12 tahunan, yang hanya memiliki cincin roh di rumput biru peraknya saja, dan hanya menggunakan senjata tersembunyi dan tulang roh kaki laba-labanya. Dan monster tersebut terus-menerus melakukan serangan dengan teknik-teknik kuatnya. Yang syukurnya, Tang San tidak kehilangan kemampuan dari Sekte Tang, sehingga masih bisa melakukan perlawanan. Dan setelah beberapa waktu pertarungan terjadi, bahkan Tang San saat itu berubah menjadi anak-anak yang berumur 6 tahun. Dengan Tang San yang melakukan serangan terhadap Dark Devil God Tiger, yang mengakibatkan pelindung hitam yang melindungi monster tersebut hancur, dan membuat monster Dark Devil God Tiger itu juga mengalami perubahan. Singkat cerita, Tang San mode Sekte Tang melakukan serangan dengan menggunakan cairan es dan api, yang membuat Dark Devil God Tiger itu membeku dan kalah di tangan Tang San. Sedikit mengingatkan, kalau cairan yang Tang San gunakan adalah cairan dari kawah es dan api. Yang dimana, cairan tersebut pernah digunakan Tang San pada saat mengalahkan segerombolan pasukan hiu di Pulau Dewa Laut. Bahkan di sana Tang San hanya menggunakan beberapa tetes. Tapi di sini Tang San menggunakan semuanya. Lanjut ke alur pembahasan, yang dimana Tang San sudah berhasil mendapatkan cincin roh dari Dark Devil God Tiger dan juga dari laba-laba wajah manusia untuk cincin keempat dan 5 palu haotiannya. Dengan palu haotian yang mengalami perubahan, dan juga tulang roh kaki laba-laba milik Tang San juga mengalami evolusi. Yang dengan evolusi tulang rohnya sekarang, membuat Tang San bisa membagi tulang roh laba-labanya ke berbagai arah secara bersamaan. Lalu setelah itu Tang San bergegas pergi ke tempat Daming dan Erming berada. Untuk memberikan mereka penghormatan, atas pengorbanan mereka berdua. Setibanya Tang San di danau tempat Daming dan Erming dulu tinggal, Tang San hanya melihat kesunyian tanpa mereka berdua. Dan Tang San sambil mengingat perjuangan mereka yang tengah kesakitan dari racun yang telah diberikan Bibidong. Dan Tang San mengingat akan janjinya terhadap Daming dan Erming untuk menghidupkan Xiao Wu dan menjaganya. Di scene lain, terlihat Xian Renshui dan Bibidong yang masih melanjutkan pertarungan mereka. Walaupun di dalam pertarungan Xian Renshui terdesak oleh serangan Bibidong, tapi dia masih bisa membalas serangan-serangan Bibidong. Dikarenakan kekuatan dan tahta Xian Renshui yang menjadi pewaris dewa. Di tengah perjalanannya menyelesaikan ujian ke-9-nya, Xian Renshui melihat halangan berikutnya adalah Tang San. Dikarenakan perbuatan Tang San yang telah menggagalkan rencana penyamarannya yang dibuat selama 20 tahun. Yang dimana Xian Renshui menyamar ke dalam kekaisaran Tiandao dan membunuh para penerus kerajaan. Bahkan sempat meracuni Kaisar Tiandao dan hanya menyisakan satu pangeran. Dan semua yang dilakukan Xian Renshui tidak lain adalah untuk menghancurkan kekaisaran Tiandao secara perlahan. Diberitahukan, kalau cara penyamaran yang dilakukan Xian Renshui itu adalah menggunakan tulang roh. Dan semua rencananya yang sudah dibangun puluhan tahun sirna, karena digagalkan oleh Tang San. Dan karena itulah penyebab permusuhan antara Xian Renshui terjadi. Dan Tang San juga menjadi halangan terberat bagi Xian Renshui di dalam ujian dewanya. Xin kembali ke hutan, yang dimana Tang San yang masih melakukan pencarian untuk cincin ke-6, 7, dan 8-nya. Namun anehnya, di dalam perjalanannya, Tang San tak satu pun menemukan monster roh. Dan setelah Tang San menggunakan mata ungunya untuk melihat lebih jauh, Tang San melihat segerombolan monster roh yang berlarian,
dan segera mengikuti mereka untuk memastikan penyebabnya. Dan ternyata, ada 3 ekor binatang roh semut raksasa, yang membuli monster-monster roh kecil tersebut. Tapi setelah monster roh semut itu mau menyerang monster kecil, Tang San langsung menghentikannya dengan teknik kelima, tombak biru peraknya. Dan monster roh semut itu langsung melarikan diri dari Tang San. Dari penjelasan Guru Tase, kalau monster roh semut tidak memiliki teknik roh, walaupun memiliki pertahanan yang cukup bagus, tapi dikarenakan tidak memiliki teknik roh, monster roh semut tersebut hanya menjadi makanan bagi monster roh lain. Tapi monster roh semut kuat apabila bertim. Dan dengan Tang San yang memprediksi bahwa monster semut tersebut telah berkhianat, dan membunuh ratu mereka yang menyebabkan mereka bisa berkultivasi ke tingkat sekarang. Hal yang ditakutkan Tang San hanya satu, yaitu 3 monster roh yang memiliki tingkat kultivasi hampir 100.000 tahun. Dan Tang San langsung menyerang 3 monster roh tersebut dengan roh rumput Blue Silver. Setelah serangan Tang San dilancarkan, maka untuk episode kali ini juga ikut berakhir. Yang dimana pastinya masih di pertarungan Tang San dan 3 ekor semut raksasa. Dan sampai-sampai menggunakan tulang roh kaki laba-labanya. Bahkan terlihat Tang San yang menggunakan trisula dan teknik avatar palu hautiannya. Dan diakhiri dengan Tang San yang pingsan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutannya di episode minggu depan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Bye.